Untuk yang buat nyekar di sini di dheweke bungane. Ini perlu pemirsa ketahui, di sini di depan pasarean Eyang Panembahan Romo ini terdapat banyak makam, dan ini tadi begitu kami datang ada beberapa leluhur yang minta disekar, dan ternyata dulu di sini adalah makam yang seperti kuburan massal ya, hanya ditimbun dengan bebatuan, tidak dikuburkan sebagaimana mestinya. Nah tentu ini ada hubungannya dengan suatu peristiwa ya, tidak mungkin tidak, karena cara menguburkannya tidak dengan cara yang manusiawi, yang tidak dimuliakan gitu. Nah ini kalau kita meraba-raba di dalam batin saya terlintas gambar ini dulu tempat untuk ini. Ya ini seperti ini asli. Jadi kemungkinan ini menjadi korban dari Amangkurat Agung, kemungkinan besar yang di sini nih. Karena kan Raden Arya Menggolo, murid kesayangan Eyang Panembahan Romo, itu menjadi korban keserakan dari Amangkurat Agung juga. Ceritanya gimana nanti kita lanjutkan. Ini coba pemirsa bisa lihat ini makam Panembahan Romo dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Tengah 2016. Artinya orang yang merusak situs ini, mencoret-coret, apalagi merusak tata bangunan, mengambil benda-bendanya, itu merupakan pelanggaran hukum dan bisa dikenai sanksi yang berat. Nah, ini dulu tidak ada di dalam Google Map ya, baru mulai tercatat di Google Map sejak 3 tahun yang lalu ketika saya mencoba untuk membuat catatan di Google Map tentang makam ini, kemudian oleh Google disetujui, dan sekarang jika panjenengan ingin marasuan ke sini nyekar itu sudah bisa dicari lewat Google Map. Kalau dulu pasti selalu keliru, dilempar ke makam Panembahan Agung yang tidak ada hubungan dengan beliau. Ini sesuai dengan keterangan beliau sendiri. Nah di depan saya ini ada banyak makam. Siapakah ini? Ya ini sepertinya para penderek dari Eyang Panembahan Romo atau Raden Arya Menggolo. Raden Arya Menggolo itu murid kesayangan beliau yang pada waktu dulu melawan penjajahan Belanda, dan dijanjikan oleh Amangkurat Agung apabila Raden Arya Menggolo bisa mengalahkan Belanda maka akan dihadiahi tanah perdikan, yaitu Bumi Mataram Sigar Semongko, atau dibelah dua sama luasnya, sama rata, itu sebagai bentuk hadiah yang diberikan oleh Amangkurat Agung apabila Raden Arya Menggolo berhasil mengalahkan Belanda atau VOC. Dan saat itu Raden Arya Menggolo benar-benar mampu mengalahkan penjajahan Belanda. Bahkan beliau, Raden Arya Menggolo ini, sebagai pemimpin pasukan yang sangat tangguh, Sekti Mandraguna, beliau sendiri ini mendapatkan suatu kehormatan juga dari gurunya, yaitu Eyang Panembahan Romo, sebagai murid kesayangan sekaligus juga bisa memimpin pasukan. Nah waktu itu beliau memimpin pasukan dan tidak mempan ditembak, digranat, dimeriam, dihujani anak panah pun tidak ada satupun yang bisa nyenggol kulit beliau, apalagi menyentuh dan bisa melukai, sama sekali tidak. Itulah bentuk kesaktian beliau. Nah setelah beliau berhasil mengalahkan Belanda, bukan janji Amangkurat Agung itu ditepati, tetapi justru dilanggar sendiri, diingkari sendiri. Raden Arya Menggolo justru diminta pati hidupnya, diminta nyawanya oleh
Amangkurat Agung. Nah, karena dianggap sebagai pesaing nih, atau ya akhirnya nggak ikhlas melepaskan separuh dari bumi Mataram. Mungkin hanya basa-basi ya, nggak mungkin seorang Raden Arya Menggolo bisa mengalahkan pasukan Belanda. Tapi karena ternyata bisa mengalahkan pasukan Belanda, kaget juga Amangkurat Agung ini. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ya diingkari akhirnya, janjinya diingkari, dan justru murid kesayangan Eyang Panembahan Rama ini kemudian diminta hidup matinya. Oleh sebab itu, Raden Arya Menggolo sebagai seorang kesatria Jawa yang hebat, tangguh, dan mumpuni, tidak takut dan gentar sedikit pun apabila nyawanya sekalipun diminta oleh Amangkurat Agung, sebagai bentuk bukti bahwa beliau itu merupakan kesatria yang membela bumi pertiwi, bukan membela kepentingan politik. Maka dari itu, Eyang Panembahan Rama sebagai gurunya itu kemudian memerintahkan murid kesayangan beliau, yaitu Raden Arya Menggolo, untuk tidur. Setelah beliau tidur, kemudian sikunya itu disayat dengan sembilu. Sembilu itu kulit bambu yang tajam sekali, itu namanya sembilu. Nah, ini ada ayam masuk ke kuburan ini ayam kuburan namanya. Nah, setelah disayat dengan sembilu bagian siku Raden Arya Menggolo, kemudian wafatlah beliau, gugur sebagai seorang kesatria yang mempersembahkan darah dagingnya, jiwa raganya untuk membela bumi pertiwi. Itulah bentuk dari pengorbanan beliau. Saat itu Raden Arya Menggolo baru berusia 36 tahun, dan ini merupakan cerita langsung dari sumbernya, pelaku sejarahnya, yaitu Raden Arya Menggolo sendiri maupun Eyang Panembahan Rama. Nah, karena Eyang Panembahan Rama ini merupakan gurunya dan Raden Arya Menggolo ini murid kesayangannya, tentu menjadi pukulan batin yang sangat dalam bagi Panembahan Rama, dan minta supaya dimakamkan di lingkungan Keraton Kajoran, yaitu di sini ini. Nah, supaya selalu bersanding dengan gurunya Raden Arya Menggolo. Maksud saya gurunya Eyang Panembahan Rama. Itu permintaan dari beliau Panembahan Rama sendiri. Dan Panembahan Rama juga punya permintaan, jika suatu saat nanti beliau wafat, minta supaya makamnya dikuburkan di samping, di sebelah murid kesayangan beliau, yaitu Raden Arya Menggolo. Maka di sini nanti di dalam pemirsa akan saya tunjukkan bahwa di dalam ruangan itu terdapat 3 makam, yaitu makam Eyang Panembahan Rama, kemudian makam Eyang Raden Arya Menggolo, dan makam Raden Arya Bima, yaitu putra kandung dari Eyang Panembahan Rama sendiri. Nah, ini tadi ini ayam kuburannya seperti itu wujudnya. Takut nggak pemirsa? Saya lanjutkan. Raden Arya Menggolo ini karena usianya masih 36, dan beliau bercerita bahwa dulu juga belum sempat membangun, membina keluarga, artinya belum sempat menikah, dan status beliau tentunya masih perjaka. Nah, beliau juga, ya saya sempat ya sedih sekali juga ya mendengarkan beliau berkisah, dan beliau juga meminta saya memanggil beliau tidak dengan Eyang tapi dengan Kang Mas. Maka sejak itu saya memanggil beliau Raden Arya Menggolo itu dengan sebutan Kang Mas Arya Menggolo. Itu sebagai bentuk dari kasih sayang dan penghormatan kami. Dan beliau selalu berkenan membimbing kami dalam berlatih meditasi. Jadi ketika kami melakukan semati sukmone, bisa keluar dari raga dan semati yang lain-lain, itu beliau selalu memberikan bimbingan. Nah, jadi inilah yang saya syukuri sekali, karena saya mendapat kesempatan mendapatkan seorang guru pembimbing
langsung dari para leluhur. Ini yang saya syukuri, dan saya juga tidak pelit, saya tidak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu spiritual maupun ilmu pengetahuan kepada sedulur-sedulur semua, terutama yang masih tertarik untuk melestarikan budaya adiluhung Jawa, melestarikan kearifan lokal Jawa. Mari kita masuk ke dalam makam, ke dalam pasarean. Ini ayam kuburan lagi. Nah, di sini ada keterkaitan dengan Eyang Prabu Bathara Katong ya pemirsa. Karena memang Eyang Panembahan Rama ini masih ada keturunan secara langsung dengan Prabu Bathara Katong yang sumare di Ponorogo. Dan saya pernah waktu maraswan ke sini, Eyang Prabu Bathara Katong rawuh juga di sini, dan beliau memberikan perintah untuk maraksowan ke Ponorogo. Nah, ini ayam kuburannya bertambah. Oh, ini pintunya ditutup karena ada ayam yang masuk, ayam kuburan ini. Nanti teleknya kemana-mana kalau nggak ditutup. Ya, nanti selanjutnya saya akan menunjukkan videonya yang ada di dalam bangunan ini. Amba wanita tanah Jawa kang padha jumeneng ngaji, satriya dibya sumbaga tan liandrahing senopati. Paniku pantesuki tinelat-lat petani pon ing sakuwasanira Panembahan Rama itu juga gurunya Pangeran Trunojoyo. Pangeran Trunojoyo yang di Ngantang, yang di Selokurung, itu tempat situs terakhir beliau di masa akhir hayat. Yang ini Raden Arya Menggolo. Ini yang benar bukan pangeran tapi Raden Arya Menggolo. Kemarin di renovasi tapi keliru memberi nama. Ini yang murid kesayangan beliau yang Sekti Mandraguna juga. Raden Arya Bima, putra yang Panembahan Rama. Nah pemirsa, ini tadi sudah ada jawaban dari beliau bahwa ini memang dulu merupakan kuburan massal, yaitu para korban waktu terjadi penyerbuan dari Amangkurat Agung ke
Keraton Kajoran yang waktu itu masa kepemimpinan dari yang Panembahan Romo dan Kanjeng Ratu Kajoran sebagai permaisuri beliau. Nah, disinilah menjadi satu bukti atau catatan sejarah yang tidak tertulis secara otentik, tapi ini tidak pernah diceritakan dalam buku sejarah manapun, tapi ini sumber langsung dari keterangan beliau yang Panembahan Romo. Jadi ini memang ini merupakan satu kuburan massal dulunya untuk menimbun, kasarnya seperti itu, atau untuk mengubur dari korban atas terjadinya penyerbuan dari Amangkurat Agung ke Keraton Kajoran. Jadi bisa terbayang ya, menantu yang Panembahan Romo melakukan penyerbuan terhadap mertuanya sendiri, seperti itu yang terjadi. Maka tadi juga diperintahkan bunga yang masih ada satu bagor di dalam mobil yang tadinya untuk nyekar ke makam yang lain supaya semua disekarkan ke sini. Tuh. Jadi ini nanti kita sekarkan semua bunga-bunganya di sini dan nanti kita akan beli lagi. Ini kemungkinan ya di bawah tanah ini juga ada. Yang belum, Ren. Nanti kalau sudah cukup baru dikandelke untuk liyane. Sejarah yang tidak tertulis secara otentik maupun tidak tertulis dimanapun, tidak terungkap juga, dan baru kali ini bisa kita ungkapkan atas petunjuk beliau langsung yang menjadi pelaku sejarah atau leluhurnya. Komplek makam Kajoran. Untuk situs Keraton Kajorannya tadi ada di depan sana. Pripun? Oh, nganu dulunya batu bata berserakan yang disebar yang bagian yang selo, karena ada kemungkinan juga yang selo itu tak terdeteksi dulunya ada untuk memakamkan. Sini Ren, ini loh di depan tulisan situs itu. Ya wes ngarepmu kuwi kabeh. Itu yang bunga masih ada itu dinyekar di dalam. Tipis-tipis raporan, ini waton disebar. Sini juga nih. Boten kan boten nggih. Ketok wong yen penting dijajal. Nggih. Dan kemungkinan kan ada juga, yes. Yes, cuman gitu. Tenan kok. Bersih kamar mandinya, toiletnya.
Terus di sini juga ada sendang, bisa untuk melukat ya. Kita tunjukkan sendangnya untuk melukat dan bagi yang mengalami sakit. Nah ini sendangnya ini bisa untuk melukat ini Mas Yudi. Sebelum melukat, melakukan ritual dulu di sini. Nyalakan dupa, letakkan bunga, terus kemudian mulai melukat. Nah, ini kalau melukat untuk yang putri, kakung bisa juga dari sini. Kalau untuk yang sebelah sana bisa juga dipakai. Ini tidak pernah surut ini airnya, jernih. Dan ini powerful. Saya pernah mencoba mandi, energinya bagus, powerful. Kita lihat yang sebelah sana. Dari luar saja ya. Nah, seperti ini. Kalau mau mandi di sini, panjenengan silahkan menghubungi juru kunci. Tadi ada Pak Sutari tadi, juru kunci, rumahnya dekat. Hanya 30 meter dari makam, selatan makam. Tanya aja nanti rumahnya juru kunci Pak Tari di sebelah mana. Dekat kok. Jadi sebaiknya menggunakan etika ya, jangan selonong-selonong saja, jangan main selonong. Kalau mau maraswani leluhur ya dihubungi juru kunci, karena juru kunci itu merupakan orang yang dipercaya, yang bertugas di makam-makam situs yang dilindungi oleh keraton, karena masih ada hubungan kerabat dengan keraton. Maka juru kunci itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh keraton. Nah itu yang baju kuning itu Pak Sari. Guguran menyan. Nanti ini kayak guguran apa? Angin. Tahu Di Rukti, di Rumat, karena selama ini kan masih terabaikan gitu ya. Bagaimanapun beliau adalah leluhur yang dulu juga turut berjuang bersama Raden Aryo Menggolo dan Eyang Panembahan Romo. Terus ini ya kerabat leluhur gitu. Ya pasti ikut membela. Berapa tahun? Di sini itu apa? Eyang Panembahan Romo itu garwa Kanjeng Ratu Kajoran yang sumare di komplek Ki Ageng Giring, makam Ki Ageng Giring. Yang sebelah kiri ada dua, garwa Eyang Panembahan Romo itu Kanjeng Ratu Kajoran dan satu lagi Widodari. Tapi saya coba tanya namanya ya Mak Deyo Eyang, nggak dikasih tahu. Pokoknya Eyang Widodari, dan di situ hanya sebagai pepunden. Di sana itu kayak monumen, jadi bukan makam, karena Widodari kan enggak ada makam. Nah terus Kanjeng Ratu Kajoran itu saudara kandung Kanjeng Panembahan Purubaya IV atau Pangeran Timur. Nah, maka dulu waktu Pangeran Timur masih usia setahun diajak ke sini, langsung bawa kemoceng sulak itu buat nyulak gitu. Seingat toh Pak Tari? Nah itu titisan dari Kanjeng Panembahan Purubaya IV atau Raden Mas Pangeran Timur. Itu masih Kanjeng Panembahan Purubaya IV. Beliau itu saudara kandung Kanjeng Ratu Kajoran. Makanya kalau kesini sampai di dalam betah, main udah gelap, lampu belum nyala itu nggak mau diajak pulang. Pengen di dalam terus di dalam itu nyogoi bolongan, terus ngerangkul makam gitu. Padahal baru setahun. Jadi karena ada pertalian ikatan batin, ikatan darah itu, jadi yo kayak pulang ke rumah sendiri. Tuh, jadi ini kalau di
lihat dari periodisasinya ya seperiode dengan yang Panembahan Puruboyo 4, Kanjeng Panembahan Puruboyo 4 yang di Weggaleh itu makamnya. Terus di sini kan Panembahan Romo paling kiri, tengah Raden Aryo Menggolo, yang paling kanan Raden Aryo Bimo. Raden Aryo Menggolo itu murid kesayangan beliau yang mengalahkan Belanda. Kalau mengalahkan Sekti, itu Sekti Mondraguna, jadi ditembak, dipanah, dimeriam, digeraran, tidak mempan. Mengalahkan Belanda dijanjikan Mataram, bumi Mataram Sigar Semongko oleh Amangkurat Agung. Tapi ternyata dibelenjani, diingkari janji, malah diambil nyawanya, patinya. Maka yang Panembahan Romo itu hanya memerintahkan beliau Raden Aryo Menggolo tidur dan sikune disayat pakai sembilu wilah bambu, terus sedo gugur. Nah makanya kan dimakamkan di sini di dekat di komplek keraton atau tempat tinggal yang Panembahan Romo. Dan yang Panembahan Romo minta nanti suatu saat kalau wafat beliau dimakamkan di samping murid kesayangan. Maka dari situ kenapa Kanjeng Ratu Kadoran di komplek Ki Ageng Giring? Karena ya kan masih keturunan beliau kan, tapi yang Panembahan Romo sendiri sudah kalah janji dengan keinginan beliau untuk bersanding dengan murid kesayangan, yaitu yang bernama Raden Aryo Menggolo, dan kemudian disandingkan juga putra beliau Raden Aryo Bimo. Sekarang pertanyaannya, Amangkurat Agung itu siapanya? Amangkurat Agung itu menantu Eyang Panembahan Romo. Apa enggak mengerikan sekali? Oleh sebab itu beliau Eyang Panembahan Romo dulu pernah ngendiko wanti-wanti pesan ger, sak lawase aja nganti sowan, aja nganti nyekar nong Tegal Larung. Maksudnya ya makam dari Amangkurat Agung itu. Waktu itu kan kita juga seperti apa ya, kok leluhur sampai melarang itu kan kita mencoba seperti apa ini sakit yang dirasakan perasaan dari yang Panembahan Romo. Setelah kita telusuri akhirnya kan tahu ya pantes ini kan menantu sendiri yang membunuh murid kesayangan beliau. Seperti apa perasaannya? Makanya itu wanti-wanti seperti itu ya kita sendiko dawuh, dan sampai saat itu beliau pesan itu sebelumnya kita memang tidak pernah untuk kerentek, apalagi dawuh untuk ke Tegalarung. Zaman kesasar di peninggalannya itu. Oh ya pernah, kita di sebelah baratnya Bandara YIA itu kan ada Tugu Lanang, Gunung Lanang namanya. Di situ ada situs dulu tempat bersinggahnya Amangkurat Agung. Ya, Amangkurat Agung mau ke Tegalarung, melarikan diri kan. Nah kita waktu itu kan belum tahu, tapi kok penasaran pengen ke sana seperti apa. Kita malam-malam bawa mobil pickup. Wah, ada Mas Pur juga dari Kokap turun. Nah terus dari situ kita mengantri mau ritual, di dalam itu mau ritual karena bukan makam. Nah kok ini nunggu-nunggu juru kuncinya belum ada. Akhirnya juru kunci datang. Begitu datang, kita kan sudah siap mau ritual. Si juru kunci itu malah telepon orang. Lama banget teleponnya, asik dan nggak penting gitu loh. Telepon yang isinya lebay. Mungkin telepon sama cewek apa-apa, pokoknya lebay isinya, dan kita nunggu lama. Nunggu lama, setengah jam ada. Datanglah orang lain ke situ. Begitu datang orang lain, dia telepon tadi ditutup, krep, langsung orang yang datang barusan tadi, belakangan di belakang kita, datang barusan di situ, dipersilahkan masuk.
Lah setelah terjadi seperti itu, kita kan ya dongkol, kok nggak menghargai banget sih? Ya udah nggak usah, kita langsung pulang. Aku lera. Nah begitu pulang di situ ini ada petunjuk saka widodari. Ini memang nggak sudi untuk masuk ke situ sih. Widodarinya nggak sudi masuk ke situ. Karena itu tadi, itu petilasan Amangkurat Agung. Jadi memang kita dicuekin sama abdi dalam juru kunci yang meninggal telepon lama itu, sebenarnya malah memang kita biar nggak sowan di situ, nggak nyekar atur ritual. Ya wes lah, tapi udah kita pun diatur, akhirnya ya wes dong. Oh iya lah, inilah jadi itu jauh beberapa tahun sebelum beliau Panembahan Romo itu pesan supaya kami tidak nyekar ke Tegalarung. Jangankan nyekar, wong kita kepetilasannya aja nggak boleh. Udah alam semesta nggak memperkenankan, akhirnya kan gagal. Nah seperti itu, jadi laku kita itu sebenarnya selalu tertata dalam koridor yang menurut paugeran itu ya bener lan pas gitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin menilai wah menglakune apa-apa petunjuk ini leluhur, dawuh leluhur, ya monggo itu orang yang nggak paham. Tapi kalau yang kita sendiri yang memahami, kita sendiri yang ngelakoni kan sudah jelas kan kita ini mau apa. Kita sesuai petunjuk leluhur kok. Jadi nggak ada yang salah. Kalau kita mau salah aja langsung delik. Nggak pernah kita itu, makanya saya yakin apa yang kita lakukan ini semua sesuai dengan petunjuk dan perintah leluhur. 100% lah bisa dikatakan tepat. Nah, tidak tepat aja langsung alam ngelek ya. Bukti, maka oh ya seperti itu. Satu